Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Mugiati dari program Studi Manajemen Keuangan Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan pembagian lembaga keuangan syariah, yang mana di sini adalah tugas UAS mata kuliah aspek hukum lembaga keuangan syariah. Untuk yang pertama, di sini ada definisi. Definisi dari lembaga keuangan sendiri adalah lembaga keuangan syariah atau disebut dengan LKS adalah lembaga keuangan yang beroperasi kepada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mana di sini berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis, tidak mengandung unsur seperti riba, gharar, dan maisir. Nah, di sini ada fungsi dan peran lembaga keuangan syariah. Fungsi dari lembaga keuangan syariah itu ada 5. Yang pertama, pembiayaan. Yang kedua, ada investasi. Yang ketiga, pengelola aset. Yang keempat, jasa perbankan. Dan yang kelima adalah asuransi syariah. Pertama, ada pembiayaan. Pembiayaan ini adalah salah satu fungsi dari lembaga keuangan syariah. Kenapa? Karena lembaga keuangan syariah akan memberikan pembiayaan kepada individu atau perusahaan tanpa riba. Dan yang kedua, di sini ada investasi. Lembaga keuangan syariah ini juga berperan penting dalam memfasilitaskan investasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, contohnya investasi ini seperti logam dan emas, dan juga seperti saham, reksadana, dan juga deposito. Yang ketiga, di sini ada pengelola aset. Lembaga keuangan syariah ini juga bertanggung jawab kepada pengelola aset dan investasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Mengapa? Karena untuk memastikan bahwa pengelola aset itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, di sini ada jasa perbankan. Sebagian besar lembaga keuangan syariah ini juga menggunakan jasa perbankan, seperti halnya menyimpan uang, dana transfer, dan pengkreditan. Akan tetapi mereka tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, seperti tidak mengambil riba dan menjauhi sektor-sektor investasi yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Yang terakhir, dari fungsi lembaga keuangan syariah di sini ada asuransi syariah, yang mana lembaga keuangan syariah ini juga menawarkan produk asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Nah, sedangkan asuransi syariah ini seperti prinsip tolong menolong, yang mana tolong menolong dengan sejumlah orang yang berbentuk tabarruk. Selanjutnya, di sini ada peran lembaga keuangan syariah, yang mana di sini ada 8. Yang pertama, ada pembiayaan. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, pengelola aset. Yang keempat, jasa perbankan. Yang kelima, asuransi syariah. Yang keenam, likuiditas dan efisien. Yang ketujuh, transparansi dan accountability. Dan yang kedelapan itu role in economic activity. Untuk peran lembaga keuangan syariah, yang pertama di sini ada pembiayaan. Nah, tadi sudah dijelaskan pembiayaan itu lembaga keuangan syariah yang mana sudah menyediakan pembiayaan tanpa riba untuk individu maupun untuk perusahaan. Kedua, ada investasi, yang mana lembaga keuangan syariah, nah contohnya itu seperti nasabah mengumpulkan suatu data yang mana akan menginvestasikan kepada proyek yang halal. Dari lembaga keuangan syariah ini adalah pengelola aset, nah mana di sini perannya untuk memastikan bahwa mengelola asetnya itu tidak bertentangan dengan agama Islam yang tidak mengandung seperti riba dan gharar dan maisir juga. Nah, peran yang keempat dari lembaga keuangan syariah di sini ada jasa perbankan. Nah, lembaga keuangan syariah ini juga menyediakan jasa perbankan, seperti contohnya menyimpan uang, dana transfer, dan pemberian kredit seperti itu. Dan yang kelima di sini ada asuransi syariah, yang mana lembaga keuangan syariah ini juga menawarkan asuransi syariah yang mana dengan prinsip tolong menolong.
Untuk poin terakhir dari lembaga keuangan syariah, di sini ada prinsip operasional lembaga keuangan syariah, yang mana di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada kepatuhan syariah, yang kedua ada larangan riba atau disebut dengan bunga, yang ketiga keadilan dan transparansi, yang keempat bagi hasil atau disebut mudharabah, yang kelima jual beli atau murabahah, dan yang terakhir ada prinsip tauhid, ta'awun dan maslahah. Pertama di sini ada kepatuhan syariah. Nah, kepatuhan syariah ini adalah pemenuhan atau syarat dari prinsip-prinsip syariah Islam dalam melakukan kegiatan usaha lembaga keuangan. Nah, contohnya seperti bank syariah dan koperasi syariah. Nah, yang kedua di sini adalah larangan riba atau bunga. Nah, di dalam Islam kan riba itu tidak diperbolehkan. Nah, dalam lembaga keuangan syariah ini kan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadinya dalam prinsip operasional itu dilarang untuk melakukan riba. Dan yang ketiga di sini ada keadilan dan transparansi. Nah, keadilan dan transparansi ini adalah prinsip-prinsip yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan keadilan dan transparansi ini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa setiap orang itu punya kesempatan meraih suatu kesuksesan. Yang keempat di sini ada bagi hasil atau disebut dengan akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini adalah dua orang yang mana di sini ada bekerja sama, yang mana keberuntungannya itu akan dibagi menjadi dua atau bagi hasil. Dan yang kelima ini ada jual beli atau disebut dengan akad murabahah. Nah, akad murabahah di sini adalah akad atau kontrak perbankan syariah yang merupakan akad jual beli. Nah, seperti contoh, nasabah A ini membeli rumah seharga 500 juta dan nasabah A ini menjualnya kembali kepada nasabah si B dengan harga 550 juta rupiah, dan akad ini adalah disebut dengan akad murabahah atau jual beli. Dan yang terakhir di sini adalah prinsip tauhid, ta'awun dan maslahah. Nah, yang dimaksud dengan prinsip dari ketiganya ini adalah meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya pencipta di bumi ini. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.